Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Sufi mewakili kelompok 10 akan membahas mengenai survei penggunaan lahan persiapan penyusun. Adapun dari kelompok kami ialah satu Suparing Kanjil ini dengan NIM yang kedua Santi dengan NIM dan yang ketiga Firmansyah dengan NIM Bahana Rosida dengan NIM 0204103 dan Kolektifullah dengan NIM 202041 Bagi Sufi dengan NIM 2020 dan Muhammad Ayubi dengan NIM 2020 Untuk pembahasan akan dibahas oleh Saudara Suparing Kanjil ini. Nama saya Suparingka Angelini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jumlah penduduk pada suatu wilayah semakin besar mengakibatkan penggunaan lahan pemukiman sebagai tempat tinggal akan semakin meningkat. Menurut tekanan penduduk meningkatkan alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman, jalan, dan industri. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan penggunaan lahan masyarakat semakin besar dan melebar, karena lahan-lahan yang luasnya kecil cenderung terakumulasi pada beberapa petani kaya, sehingga terjadi polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, alih fungsi lahan berdampak terhadap masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya dalam wilayah pertanian yang diindikasikan oleh luas pemilikan lahan yang menurun dan hanya sebagian kecil petani yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dan berubah. Selanjutnya akan membahas mengenai tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mahasiswa memahami kondisi penggunaan lahan di lapangan dengan tingkat kesesuaian lahan yang dimiliki. Metode. Alat. Menggunakan pena atau pensil, buku, kamera, atau kamera HP. Bahan. Lahan observasi, map, peta landscape, dan narasumber. Metode pengamatan lapangan atau survei dengan bersifat kualitatif yang kemudian didiskusikan dengan mempresentasikan secara daring dengan kelompok lainnya. Mengenai pembahasan. Ya, untuk pembahasan berdasarkan hasil survei dan pengamatan pada desa Melati Norowito, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tersebut awalnya merupakan desa produktif lahan pertanian. Dalam peta ditunjukkan dengan warna hijau. Pengambilan titik survei berada di wilayah persawahan yang dimana mulai berkurangnya lahan pertanian atau menjadi alih fungsi menjadi permukiman. Cara penggunaan lahan, mereka mengembangkan komunitas padi, jagung, tebu, dan singkong yang dilaksanakan secara bergantian, tergantung pada komoditas musimnya. Baru sekitar awal tahun 2007, lahan pertanian yang ada di Desa Norowito berfungsi menjadi perumahan baru pada para investor datang dan melihat adanya potensi lahan pertanian tersebut dijadikan permukiman, sehingga lahan pertanian yang ada berkurang drastis menjadi daerah permukiman. Setelah pembahasan akan membahas mengenai jenis dan tipe lahan. Adapun yang dibahas termasuk dalam lahan produktif pertanian dan lahan produktif yang subur.
Jenis dan tipe lahan termasuk lahan produktif pertanian, Untuk jenis dan tipe lahan, terdapat dua jenis dan tipe lahan, yaitu lahan produktif dan lahan produktif yang itu akan membahas tentang alih fungsi lahan, ada lanjut dengan penyelesaiannya terdapat ada alih fungsi lahan, tetapi bagaimana bila dan alternatifnya. Bagaimana yang akan dibahas ialah pengolahan lahan yang dieksploitasi dan memperbaiki sistem irigasi yang sudah dilakukan alternatifnya sehingga tanah bisa terhindar dari selanjutnya adalah keberlanjutan risiko yang dihasilkan dan bentuk yang harus dipenuhi. Keberlanjutan ialah tetap menambahkan vegetasi yang ada sehingga serapan dengan risiko yang dihasilkan yaitu kurangnya daerah resapan air dipenuhi ya daerah resapan yang menyebabkan air banjir di permukaan dan berikut adalah hasil dari dokumentasi kegiatan praktikum. Yang gambar paling kiri yaitu tabel warna yang berisikan letak atau area yang ada di peta Lendus. Dan gambar kedua yaitu adalah gambar koordinat peta pengamatan. Dan gambar ketiga itu adalah gambar GPS status. Gambar keempat yaitu gambar lereng, dan gambar terakhir adalah gambar kelompok. Selanjutnya kesimpulannya, area pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan apabila lahan telah dialih fungsi seluruhnya, maka perlu diadakan evaluasi tentang lahan yang telah dialih fungsikan tersebut. Pengendalian indeks konservasi lahan dalam pembangunan perumahan tentunya perlu direncanakan sedemikian rupa dan secara seksama agar keberadaannya tidak merubah ekosistem secara radikal dari kondisi alami, supaya tanah tidak terkena langsung oleh pukulan air hujan yang turun dan dapat memperluas lahan pertanian. Terima kasih. Adapun untuk dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan dari mempresentasikan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.